Herman TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Imam Malik atau yang kita kenal dengan Imam Maliki jazakallahu khair, punya seorang murid yang ahli menafsirkan mimpi, namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin adalah ulama yang sangat terpandang di zamannya, tabi'in sekaligus ulama besar. Jujur, dan dia seorang pedagang. Suatu hari Muhammad bin Sirin memesan minyak samin. Minyak samin tuh minyak beku lah bahasa kita, nggak tahu kalau di Indonesia minyak apa namanya. Ya, minyak goreng. Dia pesan minyak dalam jumlah yang sangat banyak, dan modal yang harus dia bayar pun sangat besar sekali. Tapi utang, tak langsung bayar. Janjinya kalau barang dagangan ini habis baru dibayar. Minyak yang dipesannya itu sekitar 40 kaleng besar, nggak tahu apa istilahnya di zaman itu. Begitu dibuka, ternyata 4 kaleng yang dia buka itu isinya ada tikusnya. Dipikir sama dia, ini bahaya. Dibukanya 1 kaleng ada tikusnya, dia buang anak buahnya, ini buang. Udah rugi besar dia. Lalu dipikir sama dia, jangan-jangan memproduksi minyak ini satu tempat produksi. Tikus ini berarti ada dalam satu produksi itu semuanya. Maka khawatir dia semua minyak itu bernajis. Kata dia, tumpahkan saja minyak itu semua. Habislah minyak tadi, sedangkan dia terhutang sangat banyak sekali. Padahal niat dia bayarnya kalau laku barang itu baru dibayar. Singkat cerita, karena dia tak sanggup bayar, akhirnya dia dilaporkan ke polisi. Disidang dan divonislah Muhammad bin Sirin ini bersalah dan harus masuk penjara dalam waktu yang ditentukan oleh seorang hakim. Maka menangislah semua orang di kota itu, menangis. Karena dia ini adalah ulama yang wara'. Ulama yang nanti kita jelaskan apa maksud wara' ini. Ulama yang wara' pokoknya. Maka diantarkanlah Muhammad bin Sirin ini oleh masyarakat ramai-ramai masuk dalam penjara. Menunjukkan simpati masyarakat, diikutlah diantar ramai-ramai. Penjaga penjara itu bilang begini, Muhammad bin Sirin, kamu malam boleh pulang ke rumahmu, pagi balik kemari lagi. Saking kan hormatnya penjaga penjara itu kepada dia. Kata Muhammad bin Sirin, gara-gara aku nanti kamu berdosa, kata dia. Gara-gara aku masuk penjara ini gara-gara kejujuranku, kata dia. Kalau aku tak jujur, tak ku buang minyak itu, kata dia. Karena aku jujur, aku rela masuk penjara. Nah, sekarang kamu keluarkan pula aku dari penjara ini dengan kebohongan. Gara-gara kamu, aku pun ikut berbohong. Nggak, biar aku di penjara. Digoda-goda terus. Udahlah, kasihan kamu adalah ulama besar. Sampai suatu ketika, meninggallah Imam Maliki. Dia masih dalam penjara. Menangislah Muhammad bin Sirin ini karena dia pengen lihat jenazah gurunya terakhir kali. Ditawarkanlah, Ibnu Sirin, keluarlah, tengok gurumu untuk terakhir kali. Kalau aku keluar gara-gara kamu, kata dia, ini keluar karena kebohongan, aku tidak mau keluar.
Tapi kalau semua pejabat negara ini mengizinkan aku keluar, baru aku keluar. Mendengar itu, maka orang pun sibuk mendatangi hakim, mendatangi semua pejabat terkait. Akhirnya semua mengizinkan Ibnu Sirin untuk melihat jenazah gurunya terakhir kali. Akhirnya apa? Dia pun keluar untuk sementara. Setelah dia lihat jenazah gurunya, dia balik lagi ke dalam penjara. Ini Ibnu Sirin. Saya pengen baca hadis, tapi pengantarnya pakai cerita ini. Maaf, supaya kita paham. Ya. Di satu sisi cerita ini adalah cerita tentang kejujuran. Kejujuran Ibnu Sirin yang terkenal. Ya. Nanti banyak ulama-ulama lain punya cerita-cerita kejujuran seperti Imam Syafi'i dan lain-lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah." Jujurlah, kata Rasulullah. Kalau kamu jujur, maka jujur itu akan menggiringmu berbuat baik, dan berbuat baik itu menggiringmu masuk dalam surga. Wa iyyakum bil kazib, hati-hati sekali berbohong, kata Rasulullah. Fa inal kaziba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Sekali kamu bohong, kamu harus bohong-bohong terus, menutupi kebohongan pertama, dan itulah yang membuatmu masuk dalam neraka. Ini kata Rasulullah. Maka sadar betul Ibnu Sirin, sekali dia bohong dalam jualan, maka semuanya takkan halal untuk dia. Ini air, gak usah lah air. Ada daging sapi 10 kilo. Ada daging babi 1 on. Bapak masak daging sapi rendang 10 kilo, lalu Bapak masukkan 1 on babi ke dalam. Dia jadi halal apa jadi haram? Kata Rasulullah, "Iza jatama al-halal wal haram, faghulibal haram." Kalau bergabung, disatukan yang halal yang haram, dia nggak jadi halal. Walaupun yang halalnya dominan, tapi dia jadi haram. Maka suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyuruh pembantunya beli makanan, kasih duit beli makanan. Perlulah pembantunya beli makanan. Pulang pembantunya dia makan, lahap dia makan. Kata pembantunya, "Tumben kamu nggak nanya ini dapat dari mana?" Terkejutlah Abu Bakar. "Loh, kan aku kasih duit tadi," kata Abu Bakar. "Kamu beli dari mana?" Jadi ternyata begini. Kata dia, "Aku pernah pura-pura jadi dukun," kata dia. Pura-pura jadi dukun. Ada orang kesurupan, lalu ku datangi, sembuh dia. Tak dia apa-apain, pura-pura aja. Pura-pura, entah apa yang dibaca, tiba-tiba sembuh orang itu. Tadi pas belanja, tadi jumpa. Pas mau bayar, dibayarinnya. Kira-kira uang apa itu? Makanan tadi. Halal, haram, apa syubhat? Kata Abu Bakar, jadi uang itu hasil dari kamu pura-pura jadi dukun. Iya. Dimasukkannya jari-jarinya ke dalam tenggorokannya, tak mau keluar makanan tadi. Diambilnya air, diminumnya sampai penuh isi perutnya, baru dia korek isi perutnya, keluar semua yang dia makan tadi. Hampir mati Abu Bakar Siddiq ketika itu gara-gara mengeluarkan isi perut tadi. Apa kata pembantunya? "Kamu hampir mati Abu Bakar." Kata dia, "Mati lebih aku sukai daripada ada secuil haram masuk badanku," kata dia. Karena Rasulullah mengatakan, "Kullu lahmin nabata min haramin fadnar aula bih." Secuil aja daging yang tumbuh dari haram, maka neraka lebih cocok untuknya, kata Rasulullah. Maka takut Abu Bakar. Dia sengaja dikorek. Padahal Abu Bakar tak berdosa sebenarnya. Karena perbuatan itu adalah perbuatan pembantunya, bukan perbuatan dia. Cuma dia takut dengan syubhat. Nah, inilah hadis yang kita baca. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wal umuru bainahuma mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Antara halal dan haram itu disebut dengan syubhat. Jadi uang syubhat itu uang apa kira-kira? Kalau halal kan jelas, haram jelas. Kalau syubhat ini tidak jelas halal atau haramnya. Itu syubhat namanya.
Tiba-tiba atasan ngasih duit. Duit apa nih Pak? Udah kau pakai aja. Bagi-bagilah kita ini semua di sini. Duit apa? Ya udah penting kau tutup mulut aja, kau pakai aja duit ini. Itu namanya syubhat. Kenapa syubhat? Tidak jelas halal haram, itu namanya syubhat. Kita tak bicara haram, kalau haram tidak jelas. Ini kita bicara syubhat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa asy-syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Orang yang menghindari syubhat, dia menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatan dirinya. Jadi Rasulullah sebutkan dua, menyelamatkan agama dan menyelamatkan harga diri. Maksudnya apa? Kata Rasulullah SAW, ibaratkan orang ngangon kambing. Ngangon kambing ini. Kita ngangon kambing, itu di tanah kita. Mungkin tetangga sebelah tak kasih tanahnya dimakan oleh kambing kita, rumputnya. Maka kita jaga kambing itu. Kata Rasulullah, syubhat itu adalah batas antara tanah kita dengan tanah orang. Kalau kita biarkan kambing kita berada di ujung tanah kita, makan dia sedikit ujung tanah orang, maka itu syubhat. Orang yang suka dengan syubhat, waqa'a fil haram. Dia pasti terjerumus dengan yang haram. Maka ulama mengatakan, yang syubhat itu lebih cenderung haramnya daripada halal. Syubhat itu lebih cenderung haram daripada, karena Rasulullah mengumpamakannya gitu. Nah, ini nih, misalkan ini tanah kita, ini tanah orang. Kata Rasulullah, ini ada batasnya nih. Batas perpadanan antara tanah kita dengan tanah orang. Kalau tetangga kita tidak membolehkan rumput dia dimakan, maka kita juga kambing kita. Kalau dimakannya ujung rumput tanah kita, kena tetangga sebelah, itu pintu haram itu. Maka itu yang disebut dengan wara. Kita sering menyebut kata wara. Wara itu apa? Wara itu menjaga diri dari yang syubhat. Itu namanya wara. Selamat agamanya kalau dia wara. Selamat harga dirinya kalau dia wara. Dua. Selamat agamanya, selamat harga dirinya kalau dia wara. Apa wara? Jangankan yang haram, yang syubhat dia tak mau kerjakan. Itu namanya wara itu. Jadi kalau ada uang dapat, dia tanyanya betul, uang itu uang halal atau haram. Sangkut pautnya di mana? Sangkut pautnya ibadah tidak terima itu kalau ada yang haram di baju kita ini. Bapak pakai ibadah ini, pakai baju untuk sholat ini tidak terima oleh Allah sholatnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik wa la syarika laka labbaik. Kata malaikat, la labbaik wa la sa'daik. Apa labbaik kau tidak betul itu kata malaikat. Kenapa? Ternyata ongkos perginya ada yang haram. Ternyata di baju ihramnya mungkin tidak semuanya haram, tapi mungkin harganya 200.000, 995.000-nya halal, 5.000-nya haram. Itu jadi haram. Maka tak diterima oleh Allah haji. Tak diterima oleh Allah doanya. Kenapa kata Rasulullah? Dia minumannya masih haram, makanannya masih haram, walaupun tidak utuh haram, tapi mungkin 1% dari makanan dan minumannya itu ada yang haram. Maka hati-hati, hindari syubhat. Kalau ada uang, jelas uang mana, uang halal atau uang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat kita hindari. Itulah makna sesungguh dari sifat wara. Orang yang sifat wara, selamat agamanya dan selamat kehormatan dirinya. Maksud Rasulullah apa? Maksud Rasulullah adalah orang yang suka dengan syubhat, harga dirinya akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah dia rendah, dan di hadapan manusia akan dijengkalkan orang wajahnya. Kenapa dijengkalkan orang wajahnya? Karena dia mudah untuk nyogok dia, mudah nutup mulut dia. Kenapa? Dia suka yang syubhat. Orang yang suka syubhat itu gampang sekali untuk mempermainkannya. Maka Allah rendahkan harga dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita kasih makan perut kita yang halal, istri kita yang halal, anak-anak kita kasih makan halal, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.